Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Tarwan. NIM-nya 010105825291126 dari Fakultas Ekonomi Prodi D3 Akuntansi. Hari ini saya akan melanjutkan video penjelasan tentang pembuatan buku besar utama. Kemarin kita sudah membahas tentang jurnal khusus, pengertian dan cara pembuatannya. Nah, buku besar utama merupakan kumpulan akun selama satu periode akuntansi yang digunakan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Nah, langkah pembuatan buku besar itu ada 4. Identifikasi data sumber, buat kolom buku besar, memposting saldo periode sebelumnya atau jika ada. 4. Posting jurnal khusus dan jurnal umum periode sekarang. Nah, pertama kita akan identifikasi data sumbernya. Kita akan mengambil dari neraca saldo dulu, karena kita dikasih sumbernya tanggal 31 Desember 2020. Nah, di kasnya tuh 10 juta, asuransi bayar di muka di debit masuk di 1.200.000, piutang dagang masuk di debit 500.000, persediaan barang dagangnya masuk di debit 5 juta, perlengkapannya masuk di debit 1 juta, peralatannya masuk di debit 5 juta, akumulasi peralatan masuk di kredit 1 juta, utang dagangnya 2 juta, utang banknya 5 juta, modal non raya masuk di kredit 14.700.000. Jika ditotalkan jumlahnya sama 22.700.000. Nah, toko sembako raya kita akan masukkan juga sumbernya dari jurnal penjualan tanggal periode 31 Januari. Toko di tanggal 1 toko idolanya di itu 2 juta. Kalau tanggal 2-nya di lintangnya 3 juta. Tanggal 3 toko saharannya 4 juta. Totalnya 9 juta. Dan kita akan mengambil sumbernya dari jurnal pembelian juga. Dari tanggal 1 toko lokasi di serba-serbinya akun peralatannya 1 juta, di kreditnya utang dagang 1 juta. Tanggal 2 CV Andika di debit pembelian 2 juta, di kredit utang dagangnya 2 juta. Ketiga, toko Rahayu debit pembeliannya itu 3 juta, kredit utang dagangnya 3 juta. Jumlah totalnya di pembelian tuh 5 juta, jumlah di serba-serbinya 1 juta, utang dagangnya 6 juta. Dan kita akan dikasih juga sumber dari JKM, jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Dari tanggal 1 setoran modal 10 juta di kas, di kreditnya di serba-serbinya 10 juta. Tanggal 3 debitnya masuk di kas 900.000, dipotong penjualannya yang kita terakhir hari pas tentang pembahasan jurnal khusus itu 100.000. Di kreditnya 1 juta. Tanggal 5 toko idolanya 1.940.000, dipotong penjualannya 60.000. Di kreditnya piutang dagang 2 juta. Kalau kita jumlahkan 12.840.000, di potongan penjualannya 160.000, piutang dagangnya 2 juta, di kredit penjualannya 1 juta, kredit serba-serbi jumlahnya 10 juta. JKK atau jurnal pengelolaan kas itu kita masuk juga jadi sumber kita untuk masuk ke buku besar. Toko abadi di debit pembeliannya tuh 200.000, di kreditnya di kas 180.000, didapatkan potongan pembelian 20.000. Tanggal 3 serba-serbi beban sewanya 1.200.000, di kreditnya 1 juta, di kasnya 1.200.000. Tanggal 5 debit serba-serbi di perlengkapan 500, di kreditnya di kas 500. Di tanggal 7 prepaynya 200, kreditnya di kas di 200. 9 toko kasih utang dagang 500, kredit kasnya 450.000, dipotong pembeliannya 10.000. Jumlahnya debit itu 500.000, pembelian 200.000, jumlahnya 1.900.000. Kasnya 2.570.000, potongan pembeliannya 30.000. Dan ini adalah jurnal umum periode tanggal 31 Januari. Debit ini 300.000,
di retur pembeliannya 300.000, tanggal 2 nya retur penjualan 200.000, piutang dagangnya 200.000, prefernya di debit 100.000, penjualannya di kredit 100.000, jumlah totalnya 600.000. Kita akan masuk ke buat kolom buku besar. Pertama kita akan membuat kolom kas sesuai urutan 111, asuransi dibayar di muka 112, piutang dagang 113, persediaan barang dagang 114, perlengkapan nomor 115, peralatan 121, akumulasi peralatan 122, penjualan nomor 411, retur penjualannya 412, potongan penjualan 413, pembelian 511, retur pembeliannya 512, potongan pembelian 513, beban sewanya 611. Ketiga, kita akan memposting dari saldo periode sebelumnya, karena kita akan memasukkan dari saldonya sebelumnya. Oke, kita akan memasukkannya. Di kasnya kita akan masuk ke saldo, keterangan saldo sesuai di sini itu 10 juta. Dan referensinya kita akan tulisnya di NS atau neraca saldo. Di sini masukkan debitnya 10 juta, saldonya 10 juta di debit. Asuransi dibayar di mukanya 1.200.000, saldonya 1.200.000. Dan di debitnya 500.000, saldonya debitnya 500.000, persediaan barang dagangnya juga. Januari tanggal 1, saldo di debitnya 5 juta, saldonya 5 juta sesuai di tabelnya tuh. Perlengkapannya tuh debit, saldonya debit 1 juta, saldo debit 1 juta. Peralatannya di debit 5 juta, saldo debit 5 juta. Akumulasi penyusutan peralatannya di kredit 1 juta, di saldo kredit 1 juta. Utang dagang nomor 201 di kreditnya tuh 2 juta, kita akan masuk 2 juta di kredit, saldonya di kredit 2 juta. Utang bank nomor 221 kita akan masukkan sesuai di tabel itu 5 juta di kredit, saldonya dimasukkan ke kredit juga 5 juta. Modal non raya itu 14.700.000, kita masukkan ke kredit 14.700.000 dan saldo kreditnya 14.700.000. Dan kita akan mempostingkan ke jurnal khusus dan jurnal umum ke buku besar. Dan kita akan memasukkannya dari ini 1 sampai 2, 3. Ini juga jurnal pembelian dimasukkan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.